Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertemu lagi di channel Arudha Akhirat. Harapan dari saya, semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dikabulkan semua hajatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabatku yang beriman, dalam Islam hati adalah sesuatu yang sangat berharga. Apabila ia rusak, maka dapat menyebabkan musibah dan rusaknya amal perbuatan. Berikut ini ada 6 perkara yang menyebabkan rusaknya hati. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikut ini 6 perkara penyebab rusaknya hati yang diriwayatkan oleh ulama tabi'in Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, melakukan dosa dengan harapan diampuni. Bertaubat ketika tergelincir dalam dosa tentu hal yang dianjurkan. Namun, apabila berbuat dosa berharap bisa bertaubat dan diampuni, maka dapat menyebabkan rusaknya hati. Ia sadar melakukan maksiat, tapi berangan-angan dosanya akan diampuni kelak di kemudian hari. Ia menganggap remeh dosanya dan akhirnya menutupi hatinya. 2. Menimba ilmu namun tak mengamalkannya. Penyebab rusaknya hati berikutnya yaitu menimba ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Ilmu yang dipelajarinya hanya sebagai hiasan, tidak bermanfaat sama sekali untuk kebaikannya atau untuk orang lain. Seperti kata pepatah Arab, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. 3. Beramal tak diiringi dengan keikhlasan. Perusak hati berikutnya adalah beramal namun tidak diiringi hati yang ikhlas. Sering berbuat baik tapi tujuannya agar dipuji orang lain. Misalnya, suka bersedekah agar disebut seorang dermawan. Amalan yang ikhlas adalah meniadakan tujuan-tujuan lain selain mengharap ridho dan pahala Allah semata. 4. Memakan rezeki dari Allah namun tak mensyukurinya. Penyebab hati rusak berikutnya adalah enggan bersyukur atas karunia rezeki dari Allah. Salah satu tanda orang yang tidak bersyukur adalah sulit berterima kasih. Apa yang dimakan atau diperolehnya dianggap sebagai hasil usahanya sendiri. Ia tidak mau memuji kebaikan karunia Allah. Padahal Nabi bersabda, orang yang tidak bersyukur kepada manusia berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 5. Tidak ridho dengan ketentuan Allah. Penyebab rusaknya hati berikutnya adalah tidak ridho dengan ketentuan dan takdir Allah. Ini sering tidak disadari banyak orang. Apabila rezekinya sedikit, ia berkeluh kesah, bahkan menaruh prasangka buruk kepada Allah. Jika ia ditimpa musibah atau ujian berat, ia merasa dihinakan Allah. Apabila hidupnya susah, ia protes kepada Allah, seakan-akan mengatakan Tuhan itu tidak adil. Na'udzubillah. Orang yang tidak ridho kepada Allah biasanya sering mengeluh, merasa kurang, hatinya gelisah dan enggan bersyukur. Padahal nikmat dan musibah adalah ujian yang di dalamnya ada pahala besar bagi orang yang ridho. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. 6. Menguburkan jenazah tapi tidak mengambil pelajaran darinya. Poin ke-6 ini juga termasuk penyebab rusaknya hati. Sering menguburkan jenazah namun tidak mengambil pelajaran darinya.
Selesai menguburkan jenazah, tidak ada sesuatu yang membekas padanya. Urusan menguburkan jenazah lewat begitu saja. Padahal kematian adalah nasihat terbaik. Seperti disabdakan Nabi, liang kubur merupakan awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari azabnya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun, jika ia tidak selamat darinya, maka selanjutnya akan lebih berat. Sahabatku yang beriman, demikian itulah 6 perkara yang menyebabkan rusaknya hati. Lalu bagaimana cara kita menjaga hati agar tidak terkotori? Berikut pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memperbanyak mengingat maut dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mungkin itulah yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.